Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini masih melanjutkan lagi materi matematika di kelas 12. Bab kita hari ini bab baru ya, masuk ke bab peluang. Ini Ibu kasih judul peluang di sini ya. Nah, langsung kita masuk pada pengertian peluang. Peluang adalah atau biasa dikenal dengan probabilitas. Peluang adalah merupakan cara untuk mengutarakan pengetahuan atau keyakinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi. Jadi peluang ini kita akan menghitung berapa besar kemungkinan yang akan terjadi ya. Pada dasarnya ada dua aturan sederhana yang bisa digunakan untuk menghitung suatu peluang, yaitu aturan penjumlahan. Jadi ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Itu untuk menghitung peluang. Selain itu juga kita pada saat mengerjakan peluang ini kita juga mengenal tentang kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan adalah sebuah ilmu yang berhubungan dengan menentukan atau mencari banyaknya cara suatu percobaan yang terjadi ya. Nah, kalau sudah kita langsung saja itu kita masuk pada aturan perkalian dan faktorial dalam menggunakan teori peluang ya. Yang pertama aturan perkalian dulu, aturan perkalian. Aturan perkalian itu apabila sebuah kejadian itu bisa terjadi dalam M cara, serta kejadian kedua bisa terjadi dalam N cara. Jadi ini ada dua kejadian. Kejadian pertama disebut dengan M, kejadian kedua disebut dengan N. Maka rumus aturan perkaliannya menjadi M dikali N. Ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk contoh soal saja. Contoh yang pertama, ini contoh soal yang pertama. Gilang memiliki 3 celana berwarna hitam, biru, dan juga merah, serta memiliki 4 kaos berwarna biru, merah, kuning, dan merah muda. Berapa banyak pasang cara Gilang memilih celana serta baju? Ini kita menggunakan aturan perkalian. Tadi Bu mengatakan ada dua kejadian yang pertama dan kejadian kedua. Kejadian pertama kita sebut dengan M, kejadian kedua kita sebut dengan N. Kejadian yang pertama itu adalah celana. Gilang ini memiliki 3 celana, berarti M-nya adalah 3. Kemudian si Gilang memiliki 4 kaos, berarti N-nya adalah 4. Untuk mengetahui berapa banyak pasang cara, kita langsung menggunakan aturan perkalian. Langsung saja kita kalikan 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka banyak pasang cara Gilang itu menentukan celana serta bajunya sebanyak 12 cara. Ini adalah soal tentang perkalian yang sederhana. Contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua, Ratna dan Desi akan mengikuti touring sepeda motor dari kota P ke kota R dengan melewati kota Q. Dari kota P ke kota Q ada 7 rute dan dari kota Q ke kota R ada 5 rute. Berapa banyak pilihan rute perjalanan dari kota P ke kota R, pergi pulang dan tidak boleh. Jadi ada kata tidak boleh di sini ya, tidak boleh melalui rute yang sama. Ini juga menggunakan kaidah perkalian. Kaidah perkaliannya itu adalah Ratna dan Desi ya. Ratna dan Desi ini mengikuti touring dari kota P. Jadi kota P dulu. Kota P menuju ke kota R. Menuju ke kota R. Dari kota P ke kota R itu ada melewati kota Q. Jadi kita anggap di sini kota Q karena sebelum ke R kita harus melewati kota Q. Nah, sekarang kita lihat lagi soalnya. Dari kota P ke kota Q, dari P ke Q itu ada 7 rute. Jadi sebelum ke R kita harus singgah dulu ke kota Q. Dari P ke Q itu ada 7 rute. Dari Q baru kita ke R itu katanya ada 5 rute. Ya. Nah, kemudian
Yang ditanya adalah berapa banyak pilihan rute. Jadi kalau mau PP, kalau kita biasa menggunakan pulang pergi, sebenarnya bukan pulang pergi, tapi pergi baru pulang ya. Kemudian tidak boleh melalui rute yang sama, jadi tidak boleh melalui rute yang sama. Jadi ini perginya, jadi kalau ibu tulis rute pergi dari kota P ke kota R, itu pertama P menuju Q dulu, itu ada 7 rute. Kemudian dari Q ke R itu ada 5 rute. Sehingga rute perginya 7 dikali 5. Kemudian rute pulangnya kan tidak boleh, katanya tidak boleh melalui rute yang sama. Nah sekarang kita kembali lagi dari R ke Q, kan kita mau pulang ke P nih, kita sudah berada di R tadi, sudah sampai di R, mau pulang lagi ke P. Nah tadi kan pada saat dari Q ke R itu ada 5 rute. Nah pada saat kita pulang kita tidak boleh 5 rute karena sudah ada 1 rute yang kita lewati tadi. Berarti sisa berapa rute? Kurangin 1 rute tadi, berarti 4 rute. Jadi dari R ke Q itu ada 4. Kemudian dari Q ke P, karena mau nyampe di P, tadi kan ada 7 rute, sudah dikurangi 1 rute, berarti sisa 6 rute. Jadi dari Q ke P itu ada 6 rute. Sehingga kita menggunakan semua perkalian ini, mulai dari rute pergi, juga rute pulang. Kita lihat dulu rute pergi. Rute pergi 7 dikali 5. Rute pulang dikali lagi 4 dikali 6. Kita kalikan semua sehingga hasilnya sama dengan 840 cara. Jadi ini jika pulang perginya itu tadi disyaratkannya tidak boleh melalui rute yang sama. Kalau misalnya rutenya sama ya berarti 7 dikali 5, untuk perginya, pulangnya juga 7 dikali 5, jadi tidak 4 dikali 6, tapi 7 dikali 5 itu jika boleh melalui rute yang sama. Tapi karena ini tidak boleh melalui rute yang sama, berarti rute yang sudah kita lewati kurangi 1 ya. Kurangi 1 pada saat pergi, kurangi juga 1 pada saat pulang. Jadi tadi 7 rutenya menjadi 6, kemudian 5 menjadi 4 ya. Itu untuk contoh soal nomor 2. Nah sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Terdapat angka-angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Akan dibentuk 4 bilangan. Ya, ini ada tulisan 4 bilangan berbeda, 4 bilangan berbeda dan lebih dari 5.000. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Ini juga menggunakan aturan perkalian. Nah, yang pertama kita lihat dulu jumlah angka yang ada pada data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. Ini kalau kita buat yang pertama, dari soal itu terdapat 7 angka. 7 angka itu terdiri dari angka berapa saja? Terdapat 7 angka. Angkanya ada angka berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Kemudian akan dibentuk 4 bilangan. Kalau 4 bilangan, Ibu bisa buat di sini 4 kotak karena 4 bilangan. 4 kotak ya. Jadi ribuan, ini ribuan. 4 berarti kan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Karena 4 kotak ya. Kemudian katanya bilangannya berbeda dan lebih dari 5.000 dan lebih dari 5.000. Berarti kalian lihat dari angka-angka ini kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Lebih dari 5 termasuk. Berarti angka-angkanya itu kita isi dulu yang ribuan dulu, kotak ribuan. Ada yang lebih dari 5 itu angka 5 termasuk ya di dalamnya ya. Berarti 5, 7, dan 9. 1, 2, 3, dan 4 tidak termasuk karena dia kurang dari 5.000 ya. 5.000-an berarti ada berapa angka nih? 3. Kita tulis 3 angka. Dalam kotak ribuan ada 3 angka terdiri dari angka 5, 7, dan 9. Katanya itu bilangannya berbeda. Jadi kalau sudah di sini dipakai 1 kan ada 7 angka ya tadi ya.
Data kita ada 7 angka. Kita sudah pakai di sini satu kotak. Berarti sisa berapa berarti sisa berapa lagi? Berarti sisa 6. Di ratusan ada 6 karena sudah dipakai satu bilangan di angka ribuan. Kemudian kita isi puluhannya lagi. Langsung saja kita isi 5. Kenapa? Karena kita mengurangi satu. Satu sudah dipakai di ratusan. Kemudian di satuan kita menggunakan ada 4 karena sudah dipakai di puluhan satu. Jadi kalau kita ambil perkaliannya, jangan kita ambil begini. 3 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Maka ada 360. Ya, 3 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 360. Itulah yang dimaksud dengan aturan perkalian yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal cerita menentukan berapa banyak cara, ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke faktorial. Tadi kan kita menggunakan aturan perkalian dan faktorial. Apa sih yang dimaksud dengan faktorial? Faktorial itu adalah perkalian yang berurutan yang dimulai dari angka 1 sampai dengan angka yang dimaksud. Nah, faktorial itu simbolnya tanda seru. Jadi tanda seru begini itu maksudnya adalah faktorial. Ya, faktorial. Misalnya begini, 2 faktorial. Kita membacanya jangan 2 tanda seru, jangan. Jadi bacanya 2 tanda seru ini kita baca faktorial, 2 faktorial. Tadi dikatakan bahwa faktorial itu adalah perkalian yang berurutan dimulai dari angka 1. Dimulai dari angka 1 sampai dengan angka yang dimaksud. Angka yang dimaksud adalah 2. Jadi kalau dibuat perkaliannya berarti 2 dikali 1. Mengapa Ibu tulis angka 2 dulu? Karena yang kita maksud adalah 2. Nanti kalau sampai terakhir tuh angka 1. Karena kan dimulai dari angka 1. Mentoknya di 1. 0 nggak boleh. Jadi misalnya gini, 4 faktorial. 4 faktorial berarti kita mulai dari angka 4. 4 mundur ke belakang. Kali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jadi pas ini ya. Karena kita 4, kita tulis dulu 4 supaya nanti nggak kelewatan. Nanti kalau kamu mulai dari angka 1, boleh juga dari angka 1. 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4. Karena tujuan kita kan 4 faktorial. Tapi kadang kita lupa. Lupa apa? Mungkin nanti keterusan jadi 5, dikali lagi 6. Karena lupa bahwa yang dimaksud itu 4 faktorial. Maka lebih mudahnya jika batasannya itu dimulai dari angka yang kita maksud. Batasan yang misalnya 6 faktorial. Kita mulai aja dulu dari 6, baru kita mundur sampai mentok di angka 1. Nah, seperti ini kan enak nih. Kenapa? Nggak mungkin nanti kita kali 0, nggak mungkin. Kenapa? Karena mentoknya kan dimulai dari angka 1, terakhir angka 1. Jadi 6 dikali 5, dikali 4, dikali 2, dikali 3, dikali 2, dikali 1 itu adalah 6 faktorial. Ya, itu yang dimaksud dengan faktorial. Faktorial itu adalah perkalian yang berurutan dimulai dari angka 1 sampai dengan angka yang dimaksud. Atau misalnya nih contoh 4 faktorial berarti 4 sampai perkalian 1 dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua kita sudah menggunakan misalnya nih contoh yang kedua. Tentukan nilai dari contoh yang kedua ya, 7 faktorial per 4 faktorial. Nah, dari sini kita mulai menggunakan per ya atau pembagian. Berarti kita jabarkan dulu 7 faktorial. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini 7 faktorial kita jabarkan. Kemudian 4 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke. Nah, ini untuk lebih sederhana kita lihat ini. Perkalian 4 kita coret set. Kita coret yang di atas, batasannya 4 karena sini faktorial, penyebutnya adalah 4 faktorial. Maka di sini juga kita coret 4 faktorial, ya. Jadi sama-sama kita coret supaya lebih mudah menghitungnya. Kalau ini kalian kalikan dulu berapa hasilnya, baru kalian kalikan lagi ini berapa hasilnya, itu terlalu lama. Jadi lebih enak kalau kalian menyederhanakannya dengan mencoretnya dengan angka yang sama, sehingga yang tidak dicoret kita sisa mengalikannya saja. Jadi 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 210. Ya, itu contoh misalnya sudah menggunakan pembagian seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya lagi, contoh yang ketiga.
Yang ketiga 10 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 4 faktorial. Nah ini mulai agak panjang. Kalau tadi kan sederhana, hanya misalnya faktorial yang pertama dengan faktorial yang apa menyebutnya yang di bawah. Nah ini sekarang mulai ada perkalian nih. 10 faktorial dikali 3 faktorial per 8 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi ingat tanda seru itu kita baca dengan faktorial. Ini kalau dijabarkan, kalian jabarkan kan ini mulai dari 10 dikali 9, mundur tadi ya, kan terlalu banyak tuh ya, tapi nggak apa-apa, kamu tulis aja baru supaya kamu paham. Ibu tulis dulu semua, nanti kamu lihat cara pendeknya bagaimana. Nah ini dari 10 sampai dengan 1, kemudian dikali lagi, dikali 3 faktorial kita jabarkan. Ini tadi 10 faktorial ya, ini 10 faktorial. Ibu jabarkan menjadi ini, kemudian dikali 3 faktorial. Nah ini 3 faktorial. Dibagi 8 faktorial. Dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Ini adalah 8 faktorial. Kemudian dikali lagi nih, 4 faktorialnya juga dijabarkan. 4, 3, 2, 1. Ini adalah 4 faktorial. Nah, caranya ini jangan kalian kalikan semua, baru tulis hasilnya. Terlalu lama. Ini juga kalian kalikan. Nah, caranya seperti tadi pada saat Ibu mengerjakan nomor 2 tadi. Nah, kita coret aja yang mana yang sama supaya cepat. Nah, ini kan dari panjang ini menghitungnya, mending kalian coret seperti ini. Batasannya kita coret dulu, yang di bawah 8, dari 8 kita lihat di sini batasannya 8, sehingga yang kita tidak coret kita tulis di bawah sini, yang kita tidak coret adalah 10 dikali 9. Ini untuk yang bagian bawah dulu ya, yang ini dengan ini. Kemudian 3 dikali 2 dikali 1, ini kita coret juga, coretnya sampai di sini masih ada 4, berarti kita tidak coret, di bawahnya sisa 4. Ini lebih mudah, sehingga 10 dikali 9 sama dengan 90 per 4. Jadi kalian tidak perlu mengalihkannya menggunakan kalkulator baru menghasilkan. Jadi langsung coret aja yang sama. Kemudian yang tidak kalian coret kalian tulis kembali sehingga hasilnya 90 dibagi 4. Ini masih bisa disederhanakan. Jangan menggunakan bilangan desimal. Tetap menggunakan bilangan pecahan, cuman sederhanakan aja. Kalau 90 masih bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 2, berarti 45 per 2, karena 90 dibagi 2 45, 4 juga dibagi 2 sama dengan 2, jadi hasilnya 45 per 2. Untuk hari ini sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar rumah menggunakan protokol kesehatan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.